Oke, gimana nilainya memuaskan? Sebelum bilang puas atau tidak, kita foto bersama dulu. Hadap sini ya, sebentar aja, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, udah. Nah, Anda boleh tutup video. Itu video boleh live dari Zoom ya nggak masalah. Enak toh sama saya. Oke, gimana? Udah lihat nilainya? Udah ada yang mau protes? Yang merasa harusnya dapatnya 110, dapatnya cuma 60? Apakah ada yang protes? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Ada yang WA sama saya untuk minta dikasih tugas tambahan untuk menambah nilai yang merasa kurang. Apakah setuju semua atau cuman satu oknum saja? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Pak. Setuju, Pak. Setuju, Yang Pak. sudah bagus akan berpotensi untuk berkurang nilainya. Tuh, ya kan menjadi seperti itu kan? Kalau ujiannya apa ditambah tugas misalkan, gitu kan? Yang jelek bisa jadi bagus atau bisa tambah jelek, ataupun yang sudah bagus jadi tambah jelek bisa. Semua kemungkinan saya buka nih. Pertimbangkan dengan baik pilihannya. Karena saya nggak mau ngasih cuman 1-2 orang yang merasa jelek, nanti yang lainnya protes. Oh itu dapatnya awalnya dapat 50 terus jadi 90 kan, yang lainnya tetap 70 kan, ya salah juga. Saya akan buka semuanya dan Anda silakan memikirkan apakah dengan resiko seperti itu Anda bersedia. Gimana?
Ya mau nggak? Nggak ada yang jawab sama sekali. Halo, apa kita sudahin aja? Udah saya isi kok apa pembelajarannya. Jadi bisa ditutup nih kuliahnya. Anda bisa istirahat lagi. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup kuliahnya sampai di sini. Pak izin Mbak, untuk tugas tambahan eh, kita terima Pak. Kali kita bisa ngerjain tugas tambahan aja. Kayaknya yang bersedia cuma Mas Torik saja. Saya bersedia sih, Pak. Saya juga bersedia Pak. Setuju, Pak. Yang tadi bilang berhasil tadi, ya Pak, mau tadi. Saya lihat sih, ntar ya, saya lihat nilainya ya. Oh, ya. Paham. Paham saya. Nah, yang lainnya tidak bersedia karena merasa takut nggak bisa ngerjakan lagi. Gitu ya? Serius nih. Izin Pak, Ya. sebelum disetujui nerima tugas tambahan, boleh nggak Pak kita tahu apa aja yang perlu dicek biar nanti pas ngerjain tugas tambahan kita bukannya malah makin rendah gitu. Apa aja yang perlu dicek kayak errornya, cara ngeceknya gimana, terus gimana biar nggak error gitu. Makasih, Pak. Oke. Ini nih contoh nih. Contoh nih. Ada yang overlap. Nih, bidang ini overlap dengan bidang ini. Lihat, ya kan? Lihat, ini overlap juga. Lihat, kita zoom. Ini batasnya di sini, ini batasnya sampai sini. Ini overlap. Ya, nih, kelihatan banget kan? Ada gap di sini. Nah, lihat. Ya, bagaimana betulin ini? Gitu kan? Mana betulin ini? Saya udah pernah ajari sebenarnya, cuman ya mungkin antara merasa sudah paham dan tidak memperhatikan juga beda tipis sih. Nih, di sini. Oh, gapnya hilang kan yang tadi. Tapi yang di sini, nah ini, lihat ini. Yang di sini poinnya ada berapa? Ada di sini. Satu ya kan? Kalau di sini, ini nggak ada di sini. Gimana kalau ini tambah? Nah, nyambung. Tapi apakah ini, nah, titiknya udah sama kan? Titik yang sama. Ya, titik yang sama. Oke, yang ini. Mengapa bisa jadi seperti ini? Kalau kita cek. Ini tidak ada titik di sini. Yang bidang yang sebelah kanan ini tidak ada titik di situ. Di titik di sini. Ya kan? Maka harus ditambah titiknya. Ini pindah dulu nih ke sini.
Ini punya siapa? Delete. Cus. Hingga titiknya sama. Oke. Ini di sini nggak ada titiknya. Di sini. Tambah. Nih. Coba kita cek lagi. Yang gede-gede aja nih. Cus. Ini ada gap di sini. Kenapa bablasan sini ya? Mungkin ini bablasan. Pasti yang punya tahu nih kerjaan siapa nih. Hafal lah yang punya nih. Lokasinya di kisaran. Ya siapa nih? Saya Pak. Nah, oke. Itu ya caranya memeriksa kayak gitu. Jadi gini, ini contoh nih, ini di lokasi yang sama aja ya. Oke, misalkan saya bikin. Kemarin saya udah pernah bilang, udah pernah nyampaikan bahwa kita bisa bikinnya bottom up ataupun top down. Bottom up artinya dari kecil-kecil dan dari kecil-kecil jadi gede-gede. Ataupun kalau nggak digabung nggak apa-apa. Oke, kita akan coba teman-teman tuh biasanya sukanya pakai yang top down. Oke,
Oke, satu bidang ya. Kemudian biasanya kan terus dipotong ya kan. To features to split. To split. Oh. Bentar. Coba kita lihat apakah ada beda. Nggak ada. Ini karena top down, kita bisa pastikan bahwa semuanya akan nempel dengan perfect. Coba kita lihat apakah titiknya akan beririsan. Coba lihat. Nah, titik yang sama, titik yang sama, titik yang sama, ya kan? Ini cara ngeceknya. Gitu. Tapi kalau kita bottom up, misalkan ini, kecil-kecil kita digit misalkan. Anda bisa bikinnya itu harusnya dari sini. Yang berpotongan dulu, diklik, kemudian sampingnya, sampingnya, klik sini, ataupun bisa lewat sini. Lihat, ada sesuatu yang miss. Ini sampai sini, maka ini akan terdeteksi sebagai overlap. Bagaimana membetulin? Berarti ini ada tambahan satu titik yang di sini nggak ada titiknya. Oke? Pakai vertex editor yang di sini kan harusnya ada tambahan titik ini.
jadi tuh. Tuh, titiknya sama kan? Itu paham? Oke, sekarang Anda putusin mau tugas atau beda. Kayaknya nggak mau. Ya sudah. Enak, saya nggak usah lagi ya kan? Apa? Mana Mbak? Izin Pak, Ya, berkenan Pak diberikan tugas tambahan. ya tambah satu lagi yang pengen kasih tugas. Yang lainnya? Izin Pak berkenan. Ya, atas Mau, perkenan, Pak. atas perkenan Baginda semuanya, maka saya akan berikan tugas. Gampang sih tugasnya. Anda udah pernah melakukan kerjakan ulang UTS kemarin untuk desa sebelahnya. Paham ya? Saya Paham, harap Pak. saya bisa terima itu maksimal hari ini sekarang apa? Selasa. Jumat jam 7 malam ya. Di email saya udah tahu ya. Jadi tugasnya itu saja, gampang loh. Kerjakan lagi UTS-nya desa sebelahnya. Saya kan bisa ngecek karena di tugas yang sebelumnya kan ada nih, ya kan? Sebelumnya ada kalau nempel ya dengan desa sebelahnya ya berarti ya benar mengerjakan dengan benar. Tapi kalau tidak, ya karena saya punya dua kerjaan kan, Anda bisa mengerjakannya dengan baik dan benar itu sebenarnya tuh. Udah pernah ngerjakan, udah saya kasih tahu bagaimana ngeceknya. Kalau masih nggak bisa, ya tadi saya bilang berpeluang bahwa misalkan Mbak Agnes misalnya nilainya sudah 98 tuh. Kalau misalkan soalnya apa ujiannya apa tugasnya itu belepotan bisa jadi berkurang karena bobot untuk tugasnya ada sendiri kan, bisa mengurangi kan, itu resikonya itu. Oke Mbak Irene, Pak izin, ngerjainnya di kertas kerja baru atau kertas kerja yang UTS itu, Pak? yang baru aja ya, yang baru saja. Kemudian jangan cuma ngirim yang filenya .shp doang, nggak bisa dibuka. Sama saja saya nerima tugas apa hasil lembar jawaban cuma ada namanya doang, tapi nggak ada jawabannya. Harus kasih nilai berapa itu? Ya nilainya 0 benarnya kan gitu kan? Kan saya terimanya lembar jawaban ya kan, yang dikumpulkan lewat lembaga. Kan gitu kan? Izin bertanya boleh Pak? Ya, Ya, untuk tadi kan kalau ngeceknya harus diselek satu-satu. Kalau langsung lihat semua gitu bisa nggak Pak? ya. Sekarang pertanyaannya, Anda sanggup nggak lihatnya barengan gitu misalkan? Misalnya gini, ini kan semuanya nih. Kemudian saya gini kan, ya ngeceknya. Nah,
Bisa detek nggak? Kalau yang dimaksud kayak tadi, yang saya lakukan tadi kan pakainya gini, vektor cek geometris. Ya kan? Dan di run. Nggak boleh diedit. Ini harus di vektor cek geometris. Run. Cus. Ini ada gap. Ya kan errornya ini gap. Seberapa gapnya? Kita lihat. Nah, di situ ada gap. Berapa gede gapnya? Kayak gitu kan. Ini ada yang gede-gede nih. 2,4. Cus. Gede gapnya. Nih, cus. Gapnya gede. Ada sangat kecil. Sangat kecil gini kan nggak kelihatan dari mata biasa kan? Itu. Nih. Overlap. Ada gap, ada overlap. Gap itu berarti ada tengah-tengahnya ada yang kosong. Kalau yang overlap berarti dia numpuk. Nah, overlap kan? Tuh. Sampai ngezoomnya segede ini baru kelihatan. Oke, gitu Mas. Siap, terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya nilai Anda itu sekelas rata-rata cukup bagus dibandingkan kelas sebelah. Anda pasti kenal lah dengan kelas sebelah ya. Temennya ya kan? Pada cerita nggak nilainya gimana? Ya kan? Makanya pada sibuk kelas ini minta tambahan tugas ya kan? Resikonya kayak gitu. Kenapa sebelah saya kasih tambahan tugas? Karena nilainya hancur. Mengapa nilainya hancur? Karena mereka tidak teliti. Kelas ini cukup teliti. Hal yang di sini lakukan mereka tidak lakukan karena tidak teliti tadi. Yang fatal adalah ketika di soal kan saya bilang di setiap soal saya pasti bilangnya koordinatnya pakai UTM. Ya kan? Kelas sebelah itu enggak pakai UTM. Itu udah salah apa benar? Salah kan pasti kan? Karena pelajaran ini adalah pelajaran eksak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau jawab 2,5 aja salah kan? Ataupun 1,5 salah kan? 1,9 pun salah kan? Kan gitu. Harusnya nilainya 0. Nah gitu kan. Kalau saya bilang sudah salah ya nilainya 0. Karena state di situ koordinatnya tertentu. Kalau masalah masih ada gap atau ada overlap, ada geometric error, itu adalah kualitas. Itu menentukan nilainya seberapa banyak. Ya gitu kan. Tetapi kalau dari soalnya sudah dia tidak penuhi, dari persyaratan soalnya sudah tidak terpenuhi, dan nilainya 0 sebenarnya. Banyak saya kecewa dengan kelas sebelah kemarin nggak gitu. Anda di kelas ini bagus masih. Kecuali ada yang itu ya, yang error nggak mau ngirim lembar jawabannya ya, cuman ngirim namanya doang ya kan.
Asal namanya sudah dilaporkan ya dapat nilai aja gitu kan. Dengan alasan tidak tahu kan gitu kan. Nah, selama ini ketika saya ajari apa yang nggak lihat gitu loh. Tapi ya namanya manusia ya, nggak apa-apa. Gitu? Oke ya, jam 7 malam hari Jumat saya tunggu ya di email saya Baik, Pak. 19.00 WIB. Baik, Pak. Ya, oke. Izin Pak, Izin dulu. izin bertanya Pak, itu untuk kriteria yang dicek apakah hanya ada gap atau enggaknya aja Pak, atau ada kriteria lain yang perlu kami pastikan lagi Pak selain UTM juga? Nah, yang penting di dalam soalnya itu dipenuhi dulu deh. Masalah gap, overlap, atau apa, itu adalah kualitas ya. Sama kayak Anda misalkan ditanya mengapa Anda memilih untuk kuliah distan. Ada yang menjawab singkat, jelas, dan tegas, karena saya suka, titik. Ada yang bilangnya, karena cita-cita saya dari kecil, bla 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 bla, panjang-panjang lebar. Nilainya kan nggak sama antara yang jawabannya singkat, jelas, dan tegas dengan yang jawabannya panjang. Ya kan? Itu ke sana sih saya memeriksanya itu ke sana itu untuk memberikan bobot antara yang sempurna misalkan gitu kan, jawabannya sempurna dengan yang ada salah dikit-dikit kan gitu kan. Tentu Anda nggak mau dong, oh, kerjaan aku sempurna nih 1000 bidang, ada yang cuma 201, ya kan? Apakah sama yang mengerjakan 201 dengan 1000 bidang digitnya? Pasti milihnya yang lebih banyak bobotnya adalah yang 1001 bidang, ya kan? Bukan yang cuma 201, ya kan? Tapi kalau 1001 bidang tetapi sistem koordinatnya salah nggak? Nilainya nol kan? Ya. Jadi yang penting itu kriteria dalam soal dipenuhi dulu. Jangan sampai Anda ditanya mengapa ayam itu bertelur, tapi jawabannya adalah saya kemarin pergi ke Jakarta Pak. No, itu sudah salah itu. Ya kan? Sama seperti itulah Mbak Iren. Izin Mbak, saya masih penasaran Mbak untuk yang dimaksud sempurna itu yang kayak gimana ya Pak? Maksudnya apalagi yang harus kami cek gitu Pak? Misalkan kriteria di soal sudah terpenuhi, apa ada lagi yang bisa kami cek gitu Pak untuk memastikan apa kita sudah sempurna atau belum gitu Pak? Ya gampang-gampangannya lah ya Mbak. Kualitasnya tuh bagus kayak gini loh. Gini. Ini kan masih ada error ya. 115 ya. Kelihatan kan? Kalau errornya udah nggak ada. Ini errornya 0 misalkan gitu. Misalkan ini. Apakah kerjaan saya tadi bagus atau tidak? Coba kita lihat. Coba ini ya.
Errornya 0. Ya. Paham ya, Pak Irin? Ya Pak, paham Pak. Akan ini sudah ada alat bantunya. Kalau pakai QGIS itu sudah ada alat bantunya cek geometri tadi. Jadi kalau enggak, nangis tuh nyarinya tuh. Errornya di mana gitu. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Izin bertanya, Pak? Iya. Oke, Pak. Jadi, Pak, kalau yang dicek geometris itu apa aja yang perlu kita checklist ya, Pak? Nih, dicatat ya. Ya semuanya dicentang ya. Kali ini nih, multi-part object must consist of more than one part. Ini kan nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Jalannya centang. Gitu ya. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Ya. Ini sebenarnya bukan mau protes nilainya, Pak, tapi saya cuma bingung. Kan saya UTM-nya, kalau UTM udah sesuai, Pak. Sesuai daerah saya, terus saya 84 ya. Terus sama eh, saya coba cek sendiri, Pak, apa errornya tuh nggak muncul, apa saya salah centang atau gimana, saya masih bingung, Pak. Jadi maksudnya kan saya nanti mau tugas tambahan, takutnya saya kesalahan yang sama saya ulang lagi, Pak, gitu. Jadi mungkin selain itu ada yang perlu dicek lagi, Pak. Coba sih Mas, dibuka filemu di share screen. Ya, Pak. Ini Yang nggak diperlukan dibuang dulu supaya nggak ruwet. Di remove layer saja daripada ruwet ya kan. Kerja satu layer dulu. misalkan peta bidang tanah ya, Pak. Ya. Ini kalau di UTM ini saya ngelihat sih udah iya udah UTM zone 48S, Pak. Terus kalau dicek geometris kayak gini ya, Pak. Centang ini only selected feature, ini dicentang semua. Ini nggak usah ya, Pak? Nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Kan tuh. Nggak kelihatan. Gimana ya? Share-nya share desktop, nggak bisa share cuman satu file gitu. Oh iya, Pak. Yang lainnya tutup dulu ya, yang kamu buka yang lain, yang VPN itu dibuka dulu, ditutup dulu deh. Iya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Oke. Tadi kalau yang tadi mulai dari UTM, saya sih di sini udah UTM. Terus zonanya 48S. Udah sesuai daerah. Terus
vektornya cek geometris, yang dicentang peta bidang tanah, only selected feature, ini dicentang semua, yang ini nggak perlu ya Pak? Hilangin. Hilangin. Terus yang ini Pak, maksimum ininya. Ini nggak usah ya Pak, no silver apa? Nggak usah. Oke, terus minimal poli ini ada perlu diisi nggak Pak? Diedit nggak Pak? Ya minimal 0. Nol ya. Oke, ini udah centang semua. Terus tinggal di run ya Pak. Ini nggak bisa. Bikin new, nggak bisa kayak gitu. Terus new folder. Oh, bikin new folder. Ya. Content layer also. Tadi bisa Pak. Salah. Ini kenapa ya Pak? Dari selected layer cannot contain. Gini loh, tadi sudah di close dulu lah. Oke, close. Kemudian coba Alt Tab, ada lagi nggak yang lain? Kamu buka window lain nggak untuk itu? Alt Tab. Kamu pakai Windows kan? Oh, pakai Mac. Iya Oke. Pak. Oke, nggak ada lagi. Oke, itu aja. Klik. Ini klik. Nah, udah. Vektor, cek geometris, browse, browse. Browse. Oke, open. Jangan kayak gitu. Itu dia Oh, tersembunyi di belakang dia. oh, di Oke. Enggak, ini. udah benar tuh. Open. Oke. Kemudian naik 3 ke Oh, atas. ke Iya, semua. dia sembunyi di situ. Run. Cus. Tuh. Kok nggak mau? Browse saja. Oh, Browse. gini. Bentar. Cancel. Di atas. Di atas. Nah, itu only selected feature-nya kamu hilangin. Karena Oh, kamu nggak select apapun kan. oh, coba. Nggak bisa juga Pak. Ikut. Tadi saya sempat bisa, terus saya nggak bisa. Oke. Browse lagi. Browse lagi. Peganti folder ya? Di masuk di dokumen aja lebih gampang. Udah, dokumen ya udah ya. Dokumen. Mm-mm. Content one. Oke. Nah itu terus lagi. Nah, situ kemudian cek lagi. Dicek itu. Oke, open. Content layer also select. Harusnya tuh bisa loh. Ya tadi apa ya tadi ya? Tadi saya sempat bisa Pak. Oh Pak. Stop Ini tadi sharing. apa? Stop sharing dulu.
Geometrinya invalid. Segala macam ini banyak sekali. Oh. Ini baru satu layer ya, saya cek ya. Hmm. Ada satu layer tuh nih. Ini ada gap. Nggak salah kerjaanmu itu, saya bilang tadi. Nggak banyak kan salahnya kan? Satu layer, kan gitu kan? Iya, Pak. Kemudian invalid geometri tadi membuat beberapa hal itu tidak bisa dilakukan karena salah. Gitu ya. Mas, jadi terus saya bingung. Itu kan nggak banyak ya, Pak. Itu baru satu sih tapi. Iya, udah, Pak. Nggak terima nilainya 68. Iya, bingungnya itu, Pak. Makanya udah bikin aja yang lagi. Gitu Oh, aja deh. Saya udah mundur satu langkah nih. Anda bikin. oke, Pak. Kasih, Pak. Izin Sebenarnya bertanya, saya Pak. ya jangan Mbak. Kemarin kan buat peta bidang tanah berdasarkan misalnya kayak rumah gitu kepemilikan tanah oleh orang gitu kan ya, Pak. Kalau misalnya di desa itu ada pabrik misalnya Pak, gabungan pabrik-pabrik, tapi kita nggak tahu bidang tanah, batas-batas bidang tanah yang dimiliki oleh siapa gitu kan ya, Pak. Karena bentuknya kayak gabungan pabrik gitu, Pak. Itu bagusnya diapain ya, Pak? Misalnya atau berdasarkan wilayah yang ada pabriknya, terus ada kebunnya, tuh lapangan, atau tetap berdasarkan berbagai anggota pabrik yang bersatu di dalam, tapi kita nggak tahu batasan kepemilikannya gimana, Pak. Mbak Mei, ini kerjaan Anda nih. Ini langsung dibuka-buka aja nih pada tanya gini. Ini yang Anda digit, lihat di pojok kanan ini. Di sini. Berarti ada satu titik atau dua titik yang ada di sini. Yang membuat kalau di zoom out, extend, zoom to layer, itu menjadi kecil banget di sini. Ada sesuatu yang perlu sayangkan ini. Mungkin salah klik mungkin. Oke. Ini kan. Yang kemarin saya bilang, bidang tanah, misalnya gitu kan. Saya sih tidak akan ngecek ini benar nggak sih tanahnya ini punya siapa. Tetapi yang saya ingin adalah ini, misalkan gini. Ini nih. Nah, kan satu bidang nih. Nggak bolong. Ini sudah, kalau kita lihat di sini, tuh. Ini sudah agak mending nih. Ini jadi walaupun nggak benar bidangnya, ini kan tanah kosong nih. Tanah kosong bidang tanah nggak? Iya, Pak. Ya, ya kan? Walaupun ini misalkan punyanya 5 orang, tetapi ya, satu bidang, misalnya gitu kan? Nih, oh, kan bidang-bidang tanah jadinya kan? Saya kan nggak akan ngecek nih, bener nggak sih ini tanahnya. Tapi kalau cuman di digit bangunannya saja kan udah salah dari soalnya udah salah kan? Disuruh digit bidang tanah menjadi digit bangunan. Bener apa?
Tapi kan tidak semuanya salah nih. Ada yang benar, ada yang bidang tanahnya di digit, ada yang cuman bangunan saja, ya kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti terserah aja berdasarkan apa ya Pak. Yang penting semua bidang tanahnya ya Pak. Iya, jadi kalau kemarin tadi kan sudah saya tunjukkan bagaimana sih top down gitu ya. Jadi yang luas dipotong-potong-potong ya gitu kan. Itu menjadi kalau misalkan tadi kalau ini digabungkan misalkan gitu ya. Nah, ini saya gabungkan itu bisa menjadi satu feature. Tuh, jadi satu feature. Ya, kalau nggak sempurna bikinnya, maka feature-nya ini akan ada sisa garis di sini. Artinya, di dalam eh, ini tadi, ini ada yang nggak pas. Coba sih kita lihat. Ini ada yang nggak pas nih. Yang ini, lihat titiknya, nggak ada. Nah, bidang gede ini nggak ada titiknya. Sehingga tidak snap di sini. Kita lihat. Kalau kita lihat ini titiknya nggak ada. Nah, nggak ada sini kan. Gitu nggak, Mei? Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Pak izin bertanya Pak, untuk bidang tanah itu jalan dan sungai itu termasuk nggak ya Pak? Kan itu layarnya beda, Mas. Kan ada layar jalan. Layar jalan dengan layar bidang sama nggak sih tulisannya? Beda sih Pak. Kalau sungai Nah, Pak? sungai sama nggak tulisan dengan bidang tanah gitu? Sungai, tanah, sama nggak tulisannya? Oh beda-beda Pak. Beda-beda, Pak. Ya kayaknya yo wis kuliah nang stan ya wis pegawai ya. Cuman kok yo gitu jadi mikirnya panjang yo. Ini udah malam ini. Anda pengen istirahat juga kan? Pengen tidur juga kan? Ada lagi? Ya bukan anti kritik ya, bukan anti Pak nilai saya jelek. Yo buktikan. Ya udah saya kasih kesempatan untuk memperbaiki kan gitu kan? Gampang sih. Saya dulu dapat nilai 60, 70 ya. Ya sudah, berarti saya waktu itu mungkin agak pusing jadi ngerjakannya nggak pas gitu. Ya sudah, saya terima besok. Kan masih UTS nih kan, UAS masih ada. Kan gitu kan? Masih ada kesempatan untuk fight. Malah saya kasih kesempatan untuk nambah dengan tugasnya kan? Gitu. Ada lagi yang tanya? Mas Nur Effendi, ada yang mau ditanyakan? Ahmad Nur Effendi? Nah, siapa sudah sejauh ini ya udah mengerti, Pak. Oke. Izin Pak, Ya, mau tanya Pak, mungkin terakhir dulu Pak. Oh, sebenarnya kalau kalau misalnya
ada satu area lahan gitu Pak. Nah dia ada bangunan di pinggirannya, misal dia taman terus sebelahnya itu perpustakaan. Tapi kita nggak tahu kan tanahnya ini termasuk milik dari perpustakaan atau enggak. Apakah itu lebih baik dipisahkan atau langsung disatukan aja ya Pak? Nah, terserah Anda mau dijadikan satu ya. Itu saya kan nggak akan ngecek. Saya kan tadi saya bilang, saya nggak akan ngecek kebenaran datanya kan. Cuman saya ingin kebenaran hasil kerjaannya itu kan. Poligonnya nyambung, tidak ada gap, tidak ada overlap, gitu-gitu kan. Saya kan nggak akan nanya, ini beneran, ini tanahnya bukan tanahnya, ini tanah kuburan ini harus beda lah. Nggak akan saya tanyakan gitu kan. Berarti kalau disatuin pun boleh ya Pak? Ya boleh, Anda jadikan satu bidang juga nggak apa-apa. Jadi misalkan misalkan ini, semuanya Anda jadikan satu, cuman digit menjadi satu bidang, yang nggak apa-apa. Ini kotak nih gede nih jadikan satu nih. Misalkan, misalkan Anda mau digitnya itu cuma satu. Pak, ini kan saya nggak tahu Pak ini punya siapa saja, berapa orang. Boleh, saya nggak ngecek. Oh iya Pak. Tetapi harusnya jadi 100 bidang jadi cuma satu bidang. Anda harus digit lagi 199 lagi. Ya enggak? Iya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak, Yuk. kalau error itu geometry type sama multi-part object with only one feature itu maksudnya gimana Pak? Ini kan tadi saya suruh ngilangin aja ya kan. Karena kalau ini nggak dilangin akan ada errornya banyak. Multipart tuh harus lebih dari satu. Tapi kan multipart tuh bisa kadang-kadang cuma satu isinya. Oke. Ya, masalahnya di saya nggak ada errornya. Terus uh, bisa aja lah Mas. Benar Pak, belum dijoin di laptop. Gini Mas.
Ini kalau multipartnya saya nyalain, kayak gini nih bentuknya. Errornya banyak. Makanya tadi saya bilang, multipartnya dihilangin aja. Oke, errornya tinggal 24. Saya cari yang gede nih. Overlap. Nih, overlap. Jadi pertanyaannya di mana? Tadi salah checklist berarti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang nanya lagi? Jika nggak ada, kita tutup aja kuliahnya sampai sekarang, sampai saat ini. Silakan mengerjakan. Besok Jumat jam 7 malam saya tunggu di email saya. Email saya udah tahu ya. Siap, sudah Pak. Nanti perlu dijadiin satu zip sekelas juga Pak. Iya, biar nggak ruwet dan terimanya banyak banget kan pusing saya kan. Kalau satu file kan tinggal ekstrak satu kan dan satu-satu kayak kemarin. Oke Pak. Ya. Oke, itu ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak.